Nah, anak-anak, kemudian di sini ada di Banten ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ini adalah contoh dari pakaian adat yang ada di Banten. Kemudian ada tari topeng ya. Kemudian ada rumah Baduy ya. Kemudian senjatanya itu adalah kujang dan golok. Nah, itu adalah keanekaragaman yang ada di Banten. Kemudian DKI Jakarta juga, kemudian ada Jawa Tengah, ada juga di itu nama di Yogyakarta ya. Nah, nanti anak-anak juga bisa melihat di internet ya, banyak sekali rumah adat ya yang berasal dari daerah-daerah ya. Nanti anak-anak bisa melihat. Nah, di sini Ibu cuma menampilkan beberapa contoh ya. Nah, ini ada Sumatera Barat ya. Nah, ini pakaian adatnya itu ada batu sungkar ya atau batu sangkar. Kemudian ada tari payung. Nah, tari piring, kemudian rumah adatnya itu adalah rumah adat Gadang ya. Kemudian senjata mereka itu adalah karif. Nah, kemudian ada Riau, Pekanbaru ya. Nah, Riau Pekanbaru. Nah, ini rumah adat Salaso Jatuh atau rumah adat Salaso Jatuh Kembar, rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik ya. Nah, ini adalah beberapa contoh, kemudian pakaian adat ya, tari-tarian, kemudian rumah adat dan senjata tradisional dari daerah-daerah tersebut ya. Nah, di sini ada Kepulauan Riau ya, rumah Melayu atap 5 sepotong ya. Nah, ini yang ada di Kepulauan Riau ya. Kemudian ada Jambi, ada Bengkulu. Nah, di Bengkulu itu ada rumah Bubungan Linta ya. Itu yang ada di Jambi. Kemudian ada di Sumatera Barat, ada Riau Pekanbaru ya. Ini adalah pakaian tradisional Melayu ya. Nah, ini. Kemudian ada Bundo Kanduang, Limpapeh, rumah Nang Gadang. Nah, ini adalah contoh ya, beberapa contoh dari rumah adat, kemudian pakaian adat, kemudian ada tari-tarian dan senjata tradisional. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari di rumah masing-masing ya. Nanti kalau anak-anak masih penasaran ya, di sini nanti anak-anak bisa mencari di internet, ada jumlahnya itu rumah adat ada 34 ya. Di sini Ibu hanya menampilkan beberapa contoh saja ya. Nah, di sini ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur, ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara atau Kaltara ya. Nah, di sini ada tari serimpi. Nah, tari serimpi dan tari gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian tari golek menak itu dari Yogyakarta ya. Nah, tari topeng itu dari DKI Jakarta. Kemudian ada tari reok Ponorogo ya, itu ada di Jawa Timur ya. Nah, ini juga ada di Kalimantan Timur atau Kaltim, itu tari perang ya. Kemudian tari kecak itu berasal dari Bali ya. Nah, di sini yang keempat ada kesenian daerah ya, di mana kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam ya. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah ya. Nah, itulah anak-anak tadi ya, beberapa contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia ya. Nah, semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi oleh negara lain. Nah, di sini Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk ya. Nah, namun demikian masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai dan bertoleransi antar warga masyarakat. Nah, maksudnya keragaman bangsa Indonesia yang lain ya. Jadi nanti anak-anak bisa cari di internet ya. Ada rumah adat, kemudian pakaian adat, ada tari-tarian, dan ada beberapa senjata ya atau senjata tradisional yang ada di Indonesia itu berdasarkan daerahnya masing-masing. Kemudian ada tari-tariannya ya, nanti anak-anak bisa lihat di internet ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya anak-anak. Di sini ada jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 24 ya, buku tema. Itu halaman 24 ya. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Nah, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat itu yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan ya. Nah, kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dan mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, di sini ya anak-anak, jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Nah, seperti yang ada di gambar ini, di samping ini adalah contoh perkebunan ya. Ini adalah kebun teh ya. Nah, kebun teh ini adanya di
daratan yang tinggi atau di daerah pegunungan ya. Ini adalah salah satu jenis usaha dalam mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya ya itu ada jenis usaha yang termasuk di bidang agraris, itu ada pertanian dalam arti luas ya. Nah, antara lain usaha, kemudian ada perkebunan ya, kemudian ada perhutanan, peternakan dan perikanan ya. Nah, kemudian umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih sangat luas. Nah, namun demikian sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan misalnya dengan cara hidroponik, penanaman dengan media air dan atau vertikultur atau cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Nah, seperti yang sedang viral saat ini ya, itu bunga daun lori ya. Nah, itu sangat marak sekali ya sekarang orang mengkoleksi tanaman-tanaman tersebut ya. Banyak sekali orang-orang yang mencari tanaman daun keladi itu tadi ya, dengan berbagai bentuk, kemudian berbagai jenis, kemudian dengan berbagai macam dan beragam jenisnya, kemudian harganya juga sesuai dengan jenisnya ya. Nah, itu adalah salah satu jenis usaha yang bisa kita lakukan untuk membuat usaha ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya. Nah, tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan dan palawija ya. Palawija maksudnya. Nah, lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Kemudian tanaman perkebunan diantaranya ada cengkeh, ada teh, ada karet, ada coklat, ada tembakau, kopi dan kelapa sawit. Nah, usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas, di mana hewan-hewan yang diternakan antara lain itu ada sapi, kemudian ada kambing, ada domba, itik dan ayam ya. Nah, selain itu ada juga peternakan ulat sutra, kemudian kepompong ulat sutra ada dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, ini seperti contoh yang ada di samping ya. Ini adalah contoh kepompong ulat sutra ya. Nah, dari sini itu dapat menghasilkan serat bahan baku dari kain sutra itu tadi ya. Nah, kemudian ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam ya. Nah, di mana jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Nah, dalam bidang usaha ekstraktif kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan dan penebangan hutan ya. Nah, itu. Nah, kemudian anak-anak tadi kita sudah membaca bacaan, kemudian di sini ya, awatilah aktivitas penduduk di sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, lakukan bersama kelompokmu katanya ya. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam ya. Ibu mengambil 5 contoh ya. Nah, di sini ada jenis usaha, kemudian sumber daya alam yang digunakan, kemudian hasil usahanya, ada manfaatnya juga ya. Di sini ada kebun sayur, ada pertanian padi, ada beternak, ada tambang udang atau bandeng, kemudian perajin tahu tempe. Nah, di sini juga jelas dengan ada sumber daya alam yang digunakan mereka, kemudian hasil usahanya, kemudian manfaatnya juga. Nah, nanti anak-anak untuk belajar di rumah juga bisa mencari jenis-jenis usaha apa yang bisa anak-anak manfaatkan atau biasanya ada jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mencari tahu sendiri ya, jenis usaha apa saja yang bisa dimanfaatkan kita untuk manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya. Ini adalah jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya itu kebun sayur ya, nanti misalnya ada orang tua kalian yang menanami sayur di atau berkebun sayur di belakang rumah ya. Kemudian misalnya ada pertanian padi, kemudian ada perajin tahu tempe di sekitar tempat tinggal kalian ya. Nanti anak-anak bisa mencari beberapa jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak yang tentunya memanfaatkan sumber daya alam ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini di pembelajaran 3 ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar di rumah kembali. Kemudian jangan lupa untuk belajar ya, mengisi UTS-nya dengan baik ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Mari kita angkat kemuliaan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.